Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Omi dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini Ibu Omi akan membahas mengenai aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Tapi tidak semuanya ya kita bahas hari ini. Yang akan Ibu Omi bahas hari ini, yang pertama tentang pengertian aktiva tetapnya sendiri, kemudian nanti Ibu akan membahas tentang harga perolehan aktiva tetap ya, dan selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pencatatan transaksi aktiva tetapnya. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian aktiva tetap. Kalian tentu sudah paham ya apa itu aktiva tetap ya. Di sini Ibu akan mengulang secara sekilas saja. Aktiva tetap adalah aset yang memiliki bentuk fisik, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan operasi normalnya, serta mempunyai manfaat dalam jangka panjang atau masa kegunaannya relatif permanen. Adapun karakteristik aktiva tetap, yang pertama mempunyai bentuk fisik. Jadi aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, misalnya tanah, bangunan, peralatan, mesin-mesin ya. Nah, kalau tidak memiliki bentuk fisik ya, misalnya goodwill atau hak paten ya, itu bukan merupakan aset tetap. Selanjutnya digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jika suatu aset memiliki wujud fisik, berumur lebih dari 1 tahun, tetapi rusak, tidak dapat diperbaiki sehingga tidak dapat digunakan untuk operasi perusahaan, maka aset tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap ya. Atau misalnya contohnya lagi mobil ya. Kalau misalnya mobil ya, mobil itu dipakai untuk operasi perusahaan misalnya sebagai alat ekspedisi perusahaan, itu dia termasuk aktiva tetap. Tetapi kalau mobil yang di showroom misalnya ya, nah itu bukan aktiva tetap, itu persediaan, karena mobil-mobil di showroom itu tidak digunakan dalam operasi perusahaan. Itu bedanya ya aktiva tetap. Selanjutnya yang ketiga, karakteristiknya relatif permanen, artinya jangka waktu lebih dari 1 tahun. Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Tujuan utamanya digunakan dalam operasi normal, bukan barang dagang. Jika suatu aset memiliki wujud fisik, berumur lebih dari 1 tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap dan harus dimasukkan dalam kelompok persediaan. Tadi seperti contoh Ibu tadi ya, mobil yang ada di showroom. Yang kelima, material. Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan, tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap. Yang keenam, dimiliki perusahaan. Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi perusahaan dan berumur lebih dari 1 tahun tetapi disewa perusahaan dari pihak lain tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Karena aktiva tetap itu harus milik perusahaan ya, bukan barang yang disewa. Selanjutnya harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh aset tetap, baik berupa kas maupun berupa setara kas. Yang pertama misalnya harga perolehan tanah. Harga perolehan tanah itu ada harga beli tanah, bea balik nama, ada komisi perantara, pajak, hak gadai, peningkatan lahan tambahan. Contohnya misalnya, PT Angkasa membeli sebidang tanah seharga 200 juta pada Tuan Mahmud. PT Angkasa bersedia membayar PBB yang belum dibayarkan Tuan Mahmud sebesar 100.000
biaya balik nama tanah 2.500.000. Hitunglah besar harga perolehan tanah yang telah dibeli oleh PT Angkasa. Nah, jadi harga perolehannya, harga beli tanah tadi ya 200 juta ditambah dengan PBB yang harus dibayar perusahaan 100.000. Kemudian biaya balik nama 2.500.000, sehingga harga perolehan tanah menjadi 202.600.000 rupiah. Nah, nanti yang akan kita jurnal itu yang 202.600.000 rupiah ini harga perolehannya. Ya, bukan yang 200 jutanya, tapi 200 juta ditambah dengan harga perolehan tadi. PBB dan biaya balik nama kalau contoh PT Angkasa ini ya. Kemudian harga perolehan bangunan. Nah, kalau harga perolehan bangunan itu ada harga kontrak atau harga beli bangunan, ada biaya jasa arsitek, ada komisi perantara, ada biaya izin mendirikan bangunan. Contohnya, PT Angkasa selesai membangun gedung pabrik di atas tanah yang telah dibeli 3 tahun yang lalu. Untuk membangun gedung tersebut diperlukan biaya-biaya sebagai berikut. Biaya pembuatan gedung 150 juta, biaya perencanaan 11 juta, biaya pengurusan IMB 8 juta, premi asuransi bangunan untuk 2 tahun 36 juta. Hitunglah besarnya harga perolehan gedung. Nah, jadi harga perolehan gedungnya dijumlahkan semua. Biaya pembuatan gedung ya, ditambah biaya perencanaan, ditambah biaya pengurusan IMB, ditambah premi asuransi untuk 2 tahun, sehingga harga perolehan gedung 169 juta rupiah. Selanjutnya harga perolehan peralatan. Harga perolehan peralatan itu ada harga pembelian, biaya pengiriman, asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya perakitan dan pemasangan, kemudian biaya pengujian peralatan. Contohnya, PT Angkasa membeli mobil pick up. Ntar ini Ibu edit dulu ya. PT Angkasa membeli mobil pick up seharga 100 juta rupiah. Atas pembelian tersebut dikenakan PPN sebesar 10 juta. Biaya balik nama kendaraan 4 juta. Pajak tahunan kendaraan 4.500.000 rupiah dan premi asuransi kecelakaan 6 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun. Hitunglah besarnya harga perolehan kendaraan. Baik, kita langsung jawab. Jadi perhitungan harga perolehan kendaraan tadi kita jumlahkan ya, kita jumlahkan semua dari mulai dari harga belinya 100 juta ditambah PPN ditambah biaya balik nama, sehingga harga perolehannya menjadi 114 juta rupiah. Nah, ini harga perolehan. Baik ya, selanjutnya ya. Pencatatan aktiva tetap. Dalam memperoleh aktiva tetap ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama dengan cara pembelian. Nah, pembelian ini ada 3 metode. Pembelian bisa dilakukan secara tunai, atau pembelian secara angsuran atau kredit, juga pembelian dalam satu paket atau lamsam. Yang kedua, aktiva tetap juga bisa diperoleh dengan cara membuat sendiri. Misalnya tadi dengan membangun sendiri gedung pabrik, membangun sendiri kantor misalnya, atau membuat mesin sendiri. Yang ketiga, pertukaran aset dengan perusahaan lain. Yang keempat, aktiva tetap juga bisa diperoleh dari hibah ya, atau hadiah, atau bantuan atau sumbangan dari perusahaan lain maupun dari pemerintah. Kemudian cara mencatat aktiva tetap ya. Nah, ketika aktiva tetap ini dibeli secara tunai, maka jurnal yang dibuat adalah tanah atau kendaraan atau mesin sesuai nanti dengan aktiva tetap apa ya yang dibeli pada kas atau bank senilai sekian rupiah sesuai harga perolehannya. Yang kedua, ketika dibeli secara kredit, maka jurnalnya tanah atau kendaraan atau mesin pada hutang. Ya, jadi tanah, kendaraan atau mesin dicatat di sisi debit, hutang dicatat di sisi kredit. Yang ketiga, dibeli secara gabungan, maka jurnalnya
Ini nanti harus dirinci satu-satu. Misalnya yang dibeli tanah, gedung, mesin. Nah, maka dirinci tanah berapa harganya, gedung berapa, mesin berapa, ditaruh di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya kas atau bank. Yang selanjutnya, ketika diperoleh secara tukar menukar, maka jurnalnya di sisi debit ada mesin baru, akumulasi penyusutan mesin lama, rugi atas pertukaran, dan di sisi kreditnya mesin lama dan kas. Yang terakhir, ketika diperoleh dengan membangun sendiri. Nah, maka ini ada dua jurnal. Yang pertama jurnal di waktu pengerjaan, ya. Jurnalnya aset dalam pengerjaan pada kas atau bank. Sedangkan ketika telah selesai dibangun, ya, maka jurnalnya gedung pada aset dalam pengerjaan. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini Ibu akan membahas 3 contoh soal saja, ya, yaitu cara memperoleh aset tetap dengan cara pembelian. Jadi nanti Ibu akan kasih contoh ketika pembelian secara tunai, kredit, dan lump sum, ya, cara menjurnalnya. Untuk yang lain nanti di pertemuan berikutnya. Oke, baik, langsung ya. Yang pertama contoh soal pembelian secara tunai. Contohnya, PT Angkasa merupakan perusahaan perdagangan yang pada tanggal 15 Maret 2015 membeli aset tetap berupa mobil pick up dengan harga faktur 160 juta rupiah secara tunai. Biaya lain yang dikeluarkan adalah biaya balik nama sebesar 3 juta rupiah dan biaya admin lainnya sebesar 1.500.000 rupiah. Dalam pembelian, perusahaan mendapatkan potongan seharga 15 juta rupiah. Diminta susunlah jurnal atas pembelian mobil pick up. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi perusahaan tadi membeli mobil pick up ini secara tunai. Harga fakturnya 165 juta rupiah. Nah, perusahaan mendapatkan potongan harga. Nah, potongan harga ini akan mengurangi harga faktur, akan mengurangi harga beli, ya. Jadi 165 juta ini dikurangi dengan potongan pembelian 15 juta sehingga harga fakturnya, harga bayarnya, ya, 150 juta rupiah. Nah, tadi ada biaya lain-lain juga, ya. Maka ditambahkan dulu biaya lain-lainnya. Yang pertama biaya balik nama 3 juta, biaya administrasi 1.500.000 rupiah. Jadi total biaya perolehan mobil pick up ini 154.500.000 rupiah. Jadi jurnalnya yang kita buat pada tanggal 15 Maret adalah 15 Maret tahun berapa ini tadi? 2015 ya. 15 Maret 2015. Jurnalnya kendaraan di sisi debit, kas di sisi kredit sebesar 154.500.000 rupiah, ya. Jadi lihat di sini ya, yang kita catat adalah harga perolehannya. Jadi bukan harga faktur 165 juta ini atau harga setelah diskon 150 juta, bukan, tapi harga perolehannya, ya, ditambah harga yang sudah ditambahkan dengan biaya lain-lain. Oke, ini pembelian secara tunai. Selanjutnya contoh soal pembelian kredit. Nah, ini ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, PT Angkasa pada tanggal 31 Maret 2017 membeli sebuah mesin yang harga tunainya 100 juta rupiah dengan membayar uang muka 35 juta rupiah. Sisanya akan dibayar dengan angsuran sebulan sebesar 5 juta rupiah ditambah bunga 12% dari hutang yang belum dibayar. Diminta buatlah jurnal tanggal 31 Maret 2017. Baik ya, jadi yang
yang akan kita buat adalah jurnal tanggal 31 Maretnya. Jadi jurnal pada saat pembelian mesin. Maka jurnalnya di sisi debit mesin, ya, akun mesin sebesar 100 juta rupiah. Kemudian di sisi kreditnya kas, karena kita tadi membayar uang muka 35 juta rupiah, maka kas di sisi kredit 35 juta rupiah. Kemudian sisanya 65 juta rupiah ini adalah hutang, ya. Ini jurnalnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Tanggal 5 Januari 2017 dibeli sebuah kendaraan angkutan seharga 35 juta rupiah. Pembayaran pertama 5 juta rupiah dan sisanya dibayar dalam 30 kali angsuran bulanan dengan tambahan bunga 18% setahun dari sisa pinjaman. Angsuran pertama 5 Februari 2017. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat pembelian kendaraan dan jurnal untuk mencatat angsuran pertama dan kedua. Oke, sekarang penyelesaiannya. Yang pertama kita catat dulu jurnal tanggal 5 Januarinya, jurnal pada saat pembelian kendaraan. Jadi jurnalnya di sisi debit kendaraan sebesar 35 juta rupiah. Kemudian di sisi kreditnya kas, ya, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini kas pembayaran pertama tadi, ya, yang di soal. Ini nih pembayaran pertama 5 juta. Kemudian sisanya, berarti kan sisanya 30 juta, ini adalah hutang. Nih. Jadi di sisi kredit ada kas dan hutang. Kasnya 5 juta, hutangnya 30 juta rupiah. Ini jawaban pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita diminta untuk mencatat angsuran pertama dan kedua. Baik, kita catat dulu angsuran pertama tanggal 5 Februari 2017. Yang pertama kita cari dulu angsuran tiap bulannya. Jadi utang kita tadi totalnya 30 juta. Ya, 30 juta ini kita bayar, ya, dalam 30 kali angsuran bulanan. Berarti tiap bulan yang harus kita bayar 30 juta dibagi 30 kali angsuran tadi. Jadi per bulannya angsuran kita sebesar 1 juta rupiah. Ini angsuran pokoknya. Selanjutnya bunganya. Bunga. Ada tambahan bunga. Selain angsuran bulanan, kita juga diminta untuk membayar bunga 18% setahun dari sisa pinjaman, ya. Jadi kita hitung bunganya 30 juta, ya, sisa pinjaman kita kan 30 juta ini tadi nih, hutang nih 30 juta dikali 1/12, ya, 1 bulannya yang mau kita cari, ya, 1/12 dikali besarnya bunga 18%, sehingga hasilnya adalah 450.000 rupiah. Berarti jumlah yang harus dibayar pada angsuran pertama adalah 1 juta tadi, ya, utang pokoknya tadi, ditambah bunga 450.000 rupiah, jumlahnya 1.450.000 rupiah. Ini angsuran pertama. Jurnalnya, ini jurnalnya tanggal 5 Februari 2017. Di sisi debit, ya, di sisi debit ada hutang, ya, hutang sebesar 1 juta. Kemudian beban bunga 450.000 rupiah, sehingga kas yang harus kita keluarkan di sisi kredit sebesar 1.450.000 rupiah. Selanjutnya angsuran kedua 5 Maret 2017. Angsuran tiap bulannya sama 1 juta, ya, tadi karena kita udah hitung, ya, 30 juta dibagi 30 tadi 1 juta, sehingga angsuran per bulannya. Sekarang bunganya. Nah, bunganya tadi
kita kembali ke soal ya. Bunga tadi 18% tadi ya dihitung dari sisa pinjaman. 18% dari sisa pinjaman. Nah, pinjaman kita karena tadi sudah kita bayar 1 juta di bulan Februari. Di bulan Februari kan kita sudah ngangsur nih 1 juta nih ya. 1 juta. Jadi utang kita tidak lagi 30 juta, tapi utang kita sudah berkurang ya. 30 juta dikurang 1 juta ini. Jadi utang kita berkurang menjadi 29 juta ya. Maka bunganya 29 juta ini dikali 1/12 dikali 18%, hasilnya Rp435.000. Jadi jumlah yang harus dibayar sebesar 1 juta ya, pokok hutangnya ditambah bunga Rp435.000. Jadi total yang dibayar Rp1.435.000. Jurnal yang kita buat tanggal 5 Maret ya, hutang beban bunga pada kas. Jadi hutangnya di debit 1 juta, beban bunganya Rp435.000. Kas yang harus kita keluarkan di kredit Rp1.435.000. Tuh ya. Nah, bagaimana nanti untuk angsuran ketiga? Ya, untuk angsuran ketiga nanti sama caranya. Ya, yang pertama angsuran tiap bulannya 1 juta. Nah, bunganya ini tidak lagi dihitung dari 29 juta, tapi sudah berkurang lagi. Utang kita kan sudah dibayar 1 juta kan, sehingga bulan April ya, bulan April itu hutang kita 28 juta rupiah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan untuk bulan ketiganya, angsuran bulan ketiga, maka bunganya 28 juta dikali 1/12 dikali 18% ya. Kalau angsuran tiap bulannya sama ya. Oke, contoh yang terakhir untuk pembelian gabungan atau lamsam. Nah, ini contohnya. PT Samudra merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan kursi. Pada tanggal 24 Agustus 2017, perusahaan tersebut membeli sebuah tanah gedung pabrik beserta mesin-mesin secara tunai seharga 7.200.000.000 rupiah. Nah, jadi lamsam ini pembelian dalam satu paket ya, dalam satu paket. Jadi tanah gedung pabrik mesin-mesin ini satu paket dibelinya langsung secara tunai, kalau di soal seharga 7.200.000 rupiah. Jadi tidak satu-satu ya, dibelinya satu paket. Nah, berdasarkan pengamatan ya, harga wajar aset tetap untuk tanah itu 4 miliar, gedung 3 miliar, mesin 1 miliar. Diminta buatlah jurnal pencatatan untuk pembelian aset pada tanggal 24 Agustus 2017. Nah, ini tidak bisa langsung kita bikin jurnalnya ya, tapi kita cari dulu harga perolehannya, karena di sini kita belinya satu paket. Tanah, gedung, mesin itu dihargai 7.200.000.000 rupiah. Kita nggak tahu harga masing-masing itu berapa ya, harga tanah, harga gedung, harga mesin itu berapa masing-masing, karena kita belinya satu paket 7,2 miliar tadi. Nah, tapi kita tahu harga wajarnya, harga wajar aset tersebut. Kita tahu harga wajar tanah itu 4 miliar, harga wajar gedung itu 3 miliar, harga wajar mesin 1 miliar. Tapi nggak mungkin kita catat tanah 4 miliar, gedung 3 miliar, mesin 1 miliar, karena kalau kita catat sesuai harga wajar ini, maka yang akan kita bayar itu, kas yang akan kita keluarkan 4 miliar tambah 3 miliar tambah 1 miliar ini 8 miliar, padahal harga yang kita bayar itu 7,2 miliar ya. Maka itu kita harus cari dulu harga perolehan. Gimana caranya ya?
Jadi kalian perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama kita cari dulu harga tanah ya, harga tanah. Nah, harga tanah tadi harga wajarnya 4 juta. Nah, persentase total harga wajarnya, nanti dulu ya, kita jelasin satu-satu dulu ya. Tanah tadi harga wajarnya 4 miliar, gedung harga wajarnya 3 miliar, mesin-mesin harga wajarnya 1 miliar, sehingga totalnya 8 miliar. Ya. Nah, yang pertama kita cari dulu persentase total harga wajar untuk tanah ya. Untuk tanah ini di sini rumusnya 4 juta rupiah ini, harga tanah tadi kan harga wajarnya 4 juta dibagi 8 juta. 8 juta ini harga total harga wajar ini 8 juta dikali 100% ya, sehingga hasilnya 50%. Kemudian gedung 3 miliar tadi, berarti 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 100%, hasilnya 37,5%. Kemudian mesin-mesin 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 100% sama dengan 12,5%. Kalau kita totalkan ini hasilnya 100%. Nah, baru kita hitung ya, perhitungan persentase harga belinya. Jadi tanah tadi 50%, jadi 50% dikali 7 miliar 200 juta ya. 7 miliar 200 juta ini harga beli kita tadi. Harga beli PT Samudra tadi. Ya. 7 miliar 200 juta, sehingga hasilnya ya, alokasi harga perolehan untuk tanah ini 3 miliar 600 juta. Kemudian gedung 37,5% sama dikali 7 miliar 200 juta, hasilnya 2 miliar 700 juta. Mesin-mesin 12,5% dikali 7 miliar 200 juta, hasilnya 900 juta. Sehingga total ya harga perolehan 7 miliar 200 juta. Ya, jadi sama ya dengan harga yang kita bayarkan tadi. Nah, jadi yang akan kita catat nanti di jurnal ya, yang kita catat nanti harga gedung, harga tanah, harga mesin ini, yang ini nanti nih, yang di tabel ini ya, harga perolehan ini. Sehingga jurnalnya tanggal 24 Agustus 2017 ya, di sisi debit ya ada tanah 3 miliar 600 juta, gedung 2 miliar 700 juta, mesin-mesin 900 juta ya. Di sisi kreditnya kas 7 miliar 200 juta. Oke, ini ya, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, jadi kita dapat nih harganya ya, harga per itemnya ya, karena kalau di soal ini kan tidak ada ini. Di soal ini harga gabungan, mana tadi soalnya ya. Nah, ini ya, 7 miliar 200 juta ini harga seluruh, harga satu paket tanah, gedung, dan mesin ya. Ini jadi kita harus cari dulu berapa harga tanah, berapa harga gedung, berapa harga mesin ya, dengan berpatokan pada harga wajar. Itu ya pembahasan kita hari ini ya. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan soal latihannya. Jadi di sini Ibu siapkan soal latihan. Pada tanggal 2 Januari 2019 dibeli sebuah kendaraan seharga 185 juta rupiah dengan biaya balik nama 5 juta rupiah. Diminta buatlah jurnal pada saat pembelian kendaraan jika A. Pembelian tersebut dibayar tunai ya. Yang kedua, jurnal ketika pembelian tersebut dibayar secara kredit ya, dengan uang muka 60 juta, 36 kali angsuran bulanan, bunga 12% setahun dari sisa pinjaman ya. Kemudian yang ketiganya, yang C-nya, buatlah jurnal pada saat membayar angsuran pertama dan angsuran kedua ya.
Jadi kalau yang B tadi kalian hanya menjurnal pada saat pembelian secara kreditnya ya. Nah, yang C ini angsurannya, angsuran pertama dan angsuran kedua. Ya, oke ya. Ini saja materi Ibu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.